Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ita Yulia dengan NIM 2023143636. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Dengan temanya yaitu mengidentifikasi berbagai persoalan di bidang politik, sosial, dan iptek. Untuk pembahasan pertama, di sini saya akan membahas mengenai pengertian sosial, politik, dan iptek. Sosial berkaitan dengan interaksi dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai orang untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan membentuk kelompok serta bagaimana norma, nilai, dan budaya dikembangkan dan dipertahankan. Aspek sosial melibatkan struktur keluarga, komunitas, organisasi, serta berbagai bentuk interaksi sosial yang membentuk pengalaman hidup sehari-hari. Yang kedua yaitu politik. Politik adalah aktivitas yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam suatu kelompok masyarakat. Ini mencakup proses di mana individu dan kelompok mempengaruhi kebijakan publik, distribusi kekuasaan, dan alokasi sumber daya. Politik melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, partai politik, lembaga legislatif, dan warga negara yang berpartisipasi dalam proses demokrasi atau bentuk pemerintahan lainnya. Untuk yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dua bidang berinteraksi erat dan saling mendukung. Ilmu pengetahuan atau sains adalah upaya sistematis untuk memahami alam semesta dan fenomena alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Ini mencakup disiplin seperti fisika, biologi, kimia, dan geologi. Teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan alat, sistem, dan proses yang memecahkan masalah praktis dan meningkatkan kualitas hidup. Iptek mencakup berbagai inovasi dan perkembangan dalam berbagai bidang seperti teknologi informasi, bioteknologi, robotika, dan energi terbarukan yang memainkan peran penting dalam kemajuan peradaban manusia. Yang keempat yaitu adalah hubungan antara sosial, politik, dan iptek tersebut. Yaitu ketiga konsep ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama, sosial dan politik. Struktur sosial dan dinamika masyarakat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem politik dan kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu politik dan iptek. Jadi kebijakan politik dan iptek dapat mendorong atau menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti melalui pendanaan penelitian atau regulasi teknologi. Dan yang terakhir yaitu iptek dan sosial. Inovasi ilmiah dan teknologi mengubah cara hidup masyarakat, mempengaruhi pekerjaan, komunikasi, kesehatan, dan lingkungan secara keseluruhan. Pemahaman dan pendalaman tentang sosial, politik, dan iptek memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana manusia berinteraksi, mengatur masyarakat, dan mengembangkan teknologi untuk kemajuan bersama. Untuk pembahasan yang kedua kali ini yaitu membahas mengenai berbagai persoalan di bidang sosial. Menurut ahli sosiologi dari Amerika Serikat, Vincent Parillo mengatakan masalah sosial mengandung 4 komponen, seperti yang pertama, kondisi permasalahan yang bertahan selama periode waktu tertentu, artinya kondisi permasalahan dalam waktu singkat dan berlangsung menghilang, bukan termasuk masalah sosial. Adapun yang kedua, yaitu dapat menyebabkan kerugian fisik dan non-fisik pada individu maupun masyarakat. Yang ketiga, masalah sosial merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, yaitu membutuhkan solusi akan pemecahan tersebut. Nah, contoh masalah sosial yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu kemiskinan. Contoh masalah sosial di Indonesia yang mencakup dan menonjol adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan ketika seseorang tidak mampu merawat dirinya menyesuaikan taraf hidup di suatu kelompok. Masalah kemiskinan sering terlihat di berbagai perkembangan. Umumnya kemiskinan timbul karena adanya faktor psikologi, budaya, maupun biologis. Ciri-ciri masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural yaitu tidak adanya mobilitas sosial secara vertikal, munculnya ketergantungan dengan kelas sosial ekonomi di atasnya.
Untuk yang kedua, pembahasan yang kedua itu mengenai masalah pengangguran yang ada di Indonesia. Pengangguran merupakan kelompok angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan atau menghasilkan uang atau kelayakan dalam hidupnya. Faktor pendorong timbulnya pengangguran yaitu salah satunya karena persaingan sumber daya manusia. Faktor lainnya yaitu masyarakat yang tidak produktif. Jika terus dibiarkan, pengangguran dapat menimbulkan dampak besar memicu masalah lain. Solusi yang kini mulai dilakukan adalah dengan adanya pelatihan kerja untuk masyarakat. Yang ketiga yaitu kriminalitas. Tindak kriminalitas adalah pelaku masyarakat yang bertentangan dengan norma sosial. Pelaku tindak kriminal akan dikenakan pidana pelanggaran hukum dan berujung hukuman penjara. Contohnya yaitu pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Penyebab timbulnya kriminalitas terjadi karena masalah sosial lain seperti kemiskinan, kesenjangan, maupun timbul dari perilakunya sendiri. Yang keempat yaitu tingginya penyakit menular. Contoh masalah sosial di Indonesia lainnya adalah penyakit menular yang berdampak ke berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi. Penyakit menular yang mematikan dapat membuat ekonomi negara melumpuh karena pelaku ekonomi terkena virus. Contohnya yang saat ini pernah kita hadapi yaitu tentang pandemi COVID-19. Untuk yang kelima yaitu pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah juga merupakan masalah sosial yang perlu diperhatikan. Pasalnya pendidikan diyakini dapat mengurangi masalah sosial lain, misalnya kemiskinan, pengangguran, hingga kesenjangan sosial. Solusi ini menyelesaikan masalah sosial ini yaitu dengan membuat akses pendidikan yang merata ke seluruh pelosok yang ada di daerah-daerah terpencil. Untuk yang keenam yaitu mengenai kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu kurang perhatian dari keluarganya, lingkungan pergaulan yang buruk, ataupun asupan konten informasi yang belum bisa diserap remaja. Maka masalah sosial ini terjadi tugas kita bersama untuk memberikan perhatian dan berperan aktif menjauhkan mereka dari paparan aktivitas negatif. Nah, itulah beberapa contoh masalah sosial di Indonesia yang saat ini masih diupayakan bersama agar berkurang dampaknya sehingga terciptanya masyarakat yang aman dan tentram. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai berbagai persoalan di bidang politik. Permasalahan politik seperti kecurangan pemilu adalah isu serius yang dapat merusak legitimasi proses demokrasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Berikut penjelasannya secara singkat. Yang pertama mungkin dari pengertian pemilu dulu. Pengertian pemilu yaitu kecurangan pemilu adalah tingkat ilegal dan atau tidak etis yang dilakukan untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum. Ini bisa melibatkan berbagai bentuk manipulasi yang merusak integritas dan keadilan proses pemilu. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk kecurangan pemilu. Adapun bentuk-bentuknya seperti yang pertama manipulasi suara atau vote rigging. Nah, ini termasuk pengisian suara palsu, penghitungan suara yang tidak akurat, atau perubahan hasil pemilu secara pemungutan suara. Yang kedua yaitu pembelian suara, memberikan uang atau hadiah lain kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka. Yang ketiga yaitu intimidasi pemilih, yaitu menggunakan ancaman atau kekerasan untuk mempengaruhi bagaimana orang memilih atau mencegah mereka dari memberikan suara. Yang keempat yaitu penggunaan sumber daya negara, memanfaatkan fasilitas dana atau tenaga kerja milik pemerintah untuk keuntungan kampanye partai atau kandidat tertentu. Yang kelima yaitu manipulasi daftar pemilih, yaitu menghapus nama-nama pemilih yang sah atau memasukkan pemilih fiktif dalam daftar pemilih. Yang keenam, kampanye hitam atau black campaign,
Biasanya itu menyebarkan informasi palsu atau fitnah terhadap lawan politik untuk menjatuhkan reputasi mereka. Yang ketujuh yaitu manipulasi media, menggunakan media massa untuk menyebarkan propaganda yang bias dan tidak adil kepada salah satu kandidat atau partai. Untuk yang ketiga yaitu dampak kecurangan pemilu. Yang pertama mungkin bisa kehilangan legitimasi, yang kedua penurunan kepercayaan publik. Yang ketiga yaitu instabilitas politik, yang keempat diskriminasi, yang kelima menghambat reformasi. Untuk yang keempat, pembahasan yang keempat yaitu upaya mengatasi kecurangan pemilu tersebut. Yang pertama mungkin dengan reformasi hukum, yang kedua pemantauan independen, yang ketiga transparansi akuntabilitas, yang keempat edukasi pemilih, yang kelima teknologi pemilu. Adapun pembahasan yang keempatnya yaitu berbagai persoalan di bidang iptek. Nah, yang permasalahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di Indonesia mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi perkembangan dan pemanfaatannya. Berikut penjelasan singkat mengenai permasalahan utama dalam iptek. Yang pertama yaitu kurangnya investasi dan pendanaan. Pendanaan penelitian, alokasi anggaran pemerintah untuk penelitian dan pengembangan masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara yang maju. Ini membatasi kemampuan para peneliti untuk melakukan riset yang inovatif. Yang kedua yaitu dukungan swasta, partisipasi sektor swasta dalam mendanai penelitian dan pengembangan juga masih kurang optimal. Banyak perusahaan yang belum menyadari pentingnya investasi dan dalam R&D untuk jangka panjang. Yang kedua yaitu sumber kemanusiaan yang masih terbatas. Sumber daya manusia yang masih terbatas ya. Kualitas pendidikan, sistem pendidikan di Indonesia masih perlu diperbaiki dalam hal kurikulum, fasilitas, dan tenaga pengajar, terutama di bidang sains dan teknologi. Yang ketiga yaitu infrastruktur tidak memadai, laboratorium, dan fasilitas riset. Banyak institusi pendidikan dan penelitian yang belum memiliki fasilitas laboratorium yang memadai untuk melakukan riset yang maju. Yang kedua yaitu akses penelitian. Akses terhadap teknologi modern masih terbatas, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang. Yang keempat yaitu kolaborasi yang kurang optimal. Kolaborasi antar lembaga itu masih kurang optimal karena kerjasama antara lembaga penelitian, universitas, dan industri seringkali tidak optimal. Padahal kolaborasi ini penting untuk mendorong inovasi tersebut. Yang kedua yaitu internasional. Kerjasama internasional dalam bidang iptek masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan manfaat dan transfer teknologi pengetahuan. Lalu yang kelima yaitu kesenjangan digital. Akses internet, meskipun akses internet telah meningkat, masih ada kesenjangan digital yang signifikan antara daerah, perkotaan, dan perdesaan. Literasi digital. Tingkat literasi digital masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk memanfaatkan teknologi dan lebih efektif. Adapun upaya dan solusi untuk mengatasi masalah-masalah di atas yang diperlukan langkah-langkah strategis seperti yang pertama meningkatkan anggaran R&D, yang kedua yaitu peningkatan kualitas pendidikan, yang ketiga yaitu memperkuat kolaborasi, yang keempat yaitu penyederhanaan birokrasi, yang kelima pengembangan infrastruktur, yang keenam yaitu mendorong inovasi lokal. Dengan mengatasi permasalahan ini, Indonesia dapat lebih memaksimalkan potensi iptek untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan daya global. Adapun yang terakhir yaitu kesimpulan. Sosial berkaitan dengan interaksi hubungan antar individu dalam masyarakat termasuk norma, nilai, dan budaya politik melibatkan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Dan iptek adalah bidang ilmu dan teknologi yang saling mendukung. Ketiga konsep ini saling mempengaruhi
struktur sosial dan mempengaruhi politik. Kebijakan politik mempengaruhi iptek dan inovasi iptek mempengaruhi masyarakat. Kecurangan pemilu dapat merusak legitimasi demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Bentuk kecurangannya yaitu termasuk manipulasi suara, intimidasi pemilih, dan memanipulasi media. Dampaknya meliputi kehilangan legitimasi, penurunan kepercayaan kepada publik, dan instabilitas politik. Permasalahan iptek di Indonesia meliputi kurangnya investasi, sumber daya manusia terbatas, infrastruktur yang tidak memadai, regulasi yang tidak konsisten, dan berkolaborasi yang kurang optimal. Masalah lainnya adalah kurangnya fokus pada riset inovasi lokal, kesenjangan digital, dan tantangan dalam berkomersialisasi hasil riset. Upaya untuk memperkuat kolaborasi, penyederhanaan birokrasi, pengembangan infrastruktur, dan mendorong inovasi lokal. Dengan langkah-langkah strategi tersebut, Indonesia dapat memaksimalkan potensi iptek dan penggunaan nasional dan saing global. Kecurangan pemilu merupakan masalah serius yang dapat merusak proses demokrasi dan stabilitas politik. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sipil, dan komunitas internasional untuk memastikan pemilu yang bebas, adil, dan transparan. Tanpa upaya yang mengetahui dan berkelanjutan, kecurangan pemilu akan terus menjadi ancaman bagi demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.